Halo, and welcome back to FL Bias. Masih ada gue dan Mike. Apa kabar nih? Gimana game week 4-nya? Gak usah, itu tangannya diturunin aja bisa nggak? Apa? Nggak bisa. Tangannya diturunin aja. Game week 4 itu pedang bermata dua, Pak. Sisi satunya begini, sisi satunya Hmm. lagi tai lah FL. Dapat berapa poin sih emang? 76, Pak. Tetep aja red arrow. Red ya? Asal ini. Red gua, red. Oh. Padahal gue 78 dapat green arrow nih, beda 2 poin doang. Ya sama kayak gol jumlah gol kan. Siap. Sama dengan jumlah gol kan. Wah. Lo gue masih masih ini loh, masih kayak momennya gila banget sih itu dua gol terakhir Arsenal. Masih sakit hati sampai sekarang. Aduh, Declan Rice yang diincer malah ngegolin ya kan? Terus gocekan Jesus tuh gila banget sih. Itu Udah kayak Dalot tuh masih sliding entah kemana tuh Pak. sliding balik ke Portugal dari London. Kayak udah keliling dunia Pak ngikutin Katulistiwa. Parah sih. Nah, lanjut aja lah, nggak usah bahas game week 4. Kan lu yang nanya tuh gimana? Poin lu emang dari siapa aja nih 76? Dari sebetulnya hampir semua ngepoint sih kecuali si Cash malah ngambil poin gua. Minus ya. Hampir semua literally hampir semua ngepoint kecuali 4 orang. Pickford, Chilwell, Cash sama Jackson. Sisanya semua ngepoint. Tapi semua orang kayaknya gokil sih. Gua nggak tahu orang-orang yang kepikiran aja tiba-tiba ngambil Son instead of Madison. Ya, banyak sih kemarin. Dapat Walaupun di mana? ya itu dia sih. Dapat bocoran dari siapa nggak tahu. Dari Charlison kayaknya ngambek Lu lihat gak sih Richarlison nangis gara-gara nggak nyetak penalti? pas di ini ya, pas di Brazil. Ya, kayak menurut gua itu udah pertanda everyone must have Son sih abis ini. Oke. Ya, Mas have-nya ntar ya kita bahas ntar Ya, ya. sure, sure. Kalau dilihat dari FPL by Spot Mini League kita nih kemarin game week 4 tuh yang paling tinggi ada tim Majelis Taklim An-Nur nih 99 poin. Ya tapi dia game week 4 kemarin pakai chip sih bench boost. Terus kalau update peringkat 1 sampai 4 nih, nomor satunya masih ada Sunda Empire. Dia kokoh nih di puncak karena game week 3 dia juga nomor satu. Sekarang dia total poinnya 290. Terus nomor 2 nih dengan 280 poin adalah Puguh FC. Nomor 3 Joint sama nomor 4 poinnya sama 279. Ada Bang J FC sama Gama. Ini semua selisihnya masih tipis-tipis ya kalau dilihat. Nggak, tapi gue lumayan shout out sama si Sunda Empire sih. Who on Earth sih yang pasang Rice? Gokil sih. Nggak, secara FPL juga nggak tempting at all gitu loh. Terus Iyalah, tiba-tiba dia bisa aja gitu pasang Rice. apa jangan-jangan gitu. Nggak, pasang Rice dan Nketiah gitu loh. Iya kan? Parah. Maksudnya pilihan yang lain ada, kenapa lu Nketiah gitu loh. Tapi lu masih tetap dapat high point tuh gokil sih. Di atas gue lagi bangsat. Apa perlu Jadi kita. gua nggak jadi nggak bisa komplain juga sih ya. Iyalah. Udah lah ya. Oke, ya sebelum kita lanjut bahas FPL mana aja nih yang essential minggu ini, kita mau bilang thank you lagi buat yang semua udah join mini league kita, dan kita juga mau bilang thank you buat yang udah support kita buat dengan cara nge-follow IG dan nge-subscribe YouTube kita. Bagi yang belum, please consider subscribing to the channel dan follow IG kita juga dan sosial media lainnya. Nah, langsung aja nih, Mike, kita bahas game week 5. Tapi paling episode ini kita agak beda ya formatnya. Jadi karena episode ini kita akan ngomongin all about wildcards nih, Mike. Dan spoiler alert ya. Salah satu dari kita udah ada yang aktifin wildcard nih minggu ini. Hintnya biasanya yang activate wildcard awal-awal sih ranknya jelek ya, yang di bawah-bawah. Ya kita lihat aja, kita lihat aja. Nah, tapi ya jokes aside, it's a much needed sih karena tim gue udah babak belur banget gitu loh. Kayak template nggak template tapi berantakannya setengah mampus gitu. Dan mungkin maksudnya kayak
Ini kayak kecepatan deh. Harusnya game week 8, game week 9 karena kan banyak juga tuh ya yang bakal ngegosok wildcard game week 8, game week 9 gitu. Tapi I think setelah gue nyoba beberapa draft, maksudnya sekarang wildcard gue udah hampir rampung gitu. It's a much better spot sih. Sangat improve. Jadi ya, we'll see. Oke. Ya udah, langsung aja nih kita bahas tim wildcard lo. Dan seperti biasa kita mulai per posisi. Dan gue juga akan bikin squad fiktif nih. Jadi seakan-akan gue akan aktifin wildcard juga kayak lo minggu ini. Sure. Oke, kita start dari keepers nih. Siapa Mike? 2 keeper lo. Turner dan Areola. Sebetulnya gue pengennya sih bukan Turner dan Areola, gue pengennya Turner. Wait. Gue pengennya, ya Turner sama kalau nggak Flecken tapi Flecken atau Leno. Cuman budget issue aja. As Oh of ya? now masih Turner dan Areola. Oke. Ya, as info, gue sisa 0,2 doang di bank. Oh, Gitu. oke. Jadi ya, yang nggak tahu ya kalau misalkan, maksudnya kan kemarin ini game weeknya tuh kalau misalnya di Indonesia kan jam 12 malam tuh deadline-nya. Tapi game week ini Sabtu, jadi kan kita masih punya info sampai last minute kan. Jadi ini sebenarnya Turner Areola belum lock banget, apalagi Areola gitu ya. Nggak Turner sih, karena dengan gosip dia tiba-tiba bisa aja nggak jadi kiper pertama, gue kemungkinan maunya di antara Flecken atau Leno. Tapi Yeah. kalau misalnya sampai kita dapat info lebih banyak, as of now segini, tapi masih bisa berubah. Spoiler alert juga. Oke. Oke, itu lo ya. Kalau gue nih, kayaknya lo akan terkejut dengan pilihan squad gue nih. Onana, Enggak, gue pilih Ederson sama Areola. Jadi gini, gue kan personally sebenarnya emang jarang nih pilih premium keeper kan, atau yang harganya biasa di atas 5 jutaan. Tapi sebenarnya kalau gue lihat-lihat ya, dengan sedikitnya premium aset yang perform di posisi lain, dan karena actually juga Kane udah keluar, premium aset juga makin dikit kan sebenarnya. Ditambah KDB injured lama. Ya, jadi kita punya budget ya lebih banyak kan by default. Jadi menurut gue sih kalau kita ngambil wildcard minggu ini, ya bisa aja kita ngambil premium goalkeepers kayak Ederson atau Alisson. Ya mungkin kalau lo nggak mau ngambil Ederson karena ya dari season lalu dia selalu blanking ya kalau lo own. Dan tapi kan sebenarnya juga season lalu lo ngambil Ederson pas akhir musim kan. Dan ya. setelah apalagi setelah tahu City yang jadi Enggak. Begitu gue ambil dia selalu kebobolan. ya, tapi kan agak akhir-akhir juga kan, makanya malah Ya, dapat ya juga game week 7, 30 ke atas lah. iya kan. Nah tapi kan sekarang baru awal musim nih, pastinya harusnya sih Ederson kan yang main terus nih. Dan kalau lo mau defense-nya City tanpa pusing Pep Roulette ya siapa lagi kalau bukan Ederson, ya kan? Oke, I got your point. Tapi bagaimana dengan the fact musim ini EPL waktunya lebih panjang? Kayak kemarin Rice kan golnya 108 tuh. Ya, ya sebenarnya ya nggak tahu juga kan. Ya maksudnya EPL very attacking ya. Budget lo juga mau dikasih kemana? Menurut gue bisa lah sebenarnya di spread out dengan squad yang gue bikin sekarang sih. Gue ada 0,4 0,3 lah sisanya. Ntar kita bahas lagi. Ya terus backup goalkeepernya of course pilih budget keeper kayak Areola yang emang mainnya lagi bagus, atau ya Turner yang most people udah have anyway. Gitu. Karena kemarin tuh West Ham sebetulnya mainnya jelek banget dan Areola tuh penyelamatnya sih kalau lu sempet nonton. Iya ya. Save-nya lumayan ya kalau nggak salah kan? Banyak kok. Ya. Dia juga dapat bonus kan, bonus point. Ya. Itu waktu lawan Brighton save-nya sampai 9, Pak. Ya iyalah, Brighton mainnya attacking doang, kagak defense. Kayak banyak banget nge-shotnya. Terus waktu lawan Chelsea walaupun dia kejebolan tapi sampai 10 points. Kan lumayan karena ada penalty save. Ya. Iya juga sih. So ya, we'll see. Oke.
Next kita ke defenders nih. Siapa Mike? 5 orang loh. Udogi, Cash, Char, James, sama Kabore. Oke. Kenapa tuh? Tapi spoiler alert, Char masih bisa jadi botman sih. Karena gue masih butuh cash, masih butuh duitnya untuk tadi kiper. Yes. Oke. Gitu Ya sih, Bang. kenapa lo milih mereka 5 itu? Karena menurut gue, nah sekarang gini, as of now pilihan tim gue adalah Udogi, Cash, Char, gitu ya. Eh, yang di bench James sama Kabore. Eh, sebetulnya James masih bisa main, masukin Char. Untuk kiper, untuk back, gue pretty much lock karena bisa. Ya sekarang gini, kita bahas satu-satu deh. Udogi it's self-explanatory lah ya. Walaupun game week 6, game week 7-nya berat, tapi I think gue punya cover yang lain gitu loh. Gue mau Udogi di game week 5 dan game week 8 ke atas waktu jadwalnya Spurs lagi udah bagus banget gitu. Nah, speaking of Spurs, kan sebetulnya dari Spurs backnya kita yang high scoringnya Romero lah ya. Tapi kan it cannot keep coming gitu loh menurut gue. Iya kan? Iya, dua tiga game week pertama dia ngegolin tapi I don't see it will keep coming gitu. Nah, sedangkan kayaknya bukan kayaknya sih musim ini gue mau kipernya mau backnya itu kayaknya nggak ngincar clean sheet tapi ngincar attacking return gitu ya emang dari kemarin-kemarin tapi kan kalau kemarin musim lalu kan kita oh bisa bisa clean sheet nih tapi kan kayak kemarin gitu kan MU kejebolan menit 108 kayaknya gue nyari yang bisa attacking returnnya lebih tinggi aja potensi attacking returnnya maka pilihannya Udogi atau Poro kenapa nggak Poro karena dia kayaknya rentan deh eh, apa namanya rotasi dengan Emerson Royal sedangkan kalau Udogi saingannya cuma Ben Davis yang gue rasa kayaknya nggak main-main amat lah Davis itu paling cuman Hmm. ya nggak capek aja nih si Poro gitu loh menurut gue Ya. gitu. Jadi Udogi is a must menurut gue Cash walaupun kemarin si kampret on goal tapi bisa lah unless tapi Moreno main di kiri kan Moreno main kiri. iya yeah. So I think Cash bisa esensial apalagi kita tahu Aston Villa tuh game fixture-nya masih bagus nih gitu minggu ini Crystal Palace, minggu depan game week selanjutnya Chelsea, habis itu udah beruntun. Cuma Brighton dari game week 7 sampai 14 yang berat cuma Brighton sama Spurs. Sisanya sama inilah West Ham lah. Sisanya oke gitu loh. Jadi Ya. I think Cash bisa lama lu hold. Terus James, kenapa nggak James atau Chilwell? Ya, well, Chelsea udah mulai goyang nih dan Chilwell juga nggak kayak awal-awal kan. Kita lihat Sterling, apalagi ya nggak tahu lah ya. Gue masih ngeliat attacking backnya Chelsea, lu mesti punya. Maksudnya jadwal Chelsea masih oke, tapi gue lebih pilih James. Gitu. I ya nggak tahu lah ya. Kayaknya lebih, dan faktor kedua adalah budget issue juga. James lebih murah bos, Iya. ya kan? Terus Newcastle, I think Newcastle defense is a must game week 5 onwards gitu. Walaupun dari kemarin kayak belum stabil, mereka ngadepin timnya berat-berat semua gitu. Walaupun berat-berat, data menunjukkan kayaknya mereka tuh untuk peluang yang kecolongan tuh cuma di bawah City. Jadi masih rapet gitu loh. So I think ya dan Trippier kayak mahal banget sih. Dananya gue lebih pilih spread ke yang lain. Jadi pilihannya kalau nggak Shar, Botman. Jadi again, Shar masih bisa jadi Botman. Oke. Kabore, of course, game week 7. That's it. Lu siapa? Eh gue sebenarnya agak mirip sih sama lo. Jadi Berarti lu eh ngikut gue. enak aja. Gue nyebut duluan. Kalau gitu abis ini gue yang nyebut duluan. Eh defender ya, gue ada Udogi dengan alasan yang sama, emang lagi perform dan murah. Cash juga dia main out of position dan lebih kayak right winger kan sekarang dan emang lagi on fire juga kemarin kecuali kemarin lawan Liverpool. Terus gue juga masih pilih Chilwell
karena fixtures-nya gampang, solely karena fixtures doang Chelsea. Terus sama juga gue ada Kabore karena murah dan game week 7 yang tadi kita bilang, lo bilang Luton Town akan ada double game week dan lawannya juga lumayan gampang. Terus terakhir gue juga milihnya ini sekarang Botman sih dari Newcastle. Botman kan masih 25% bukan di flag. Belum tentu Iya, main. tapi gue kalau gue milih Botman pun gue nggak akan mainin dia sekarang Iya di sih. game week ini, Setuju. gitu. Lawannya soalnya Brentford. Dan ya Bisa karena aja last minute gitu kan. setuju. Karena juga dia juga masih cedera kan sekarang rumornya. Ya hopefully di game week 6 nanti udah balik. Ya Botman kata tadi murah dan Newcastle juga kayak tadi lo bilang udah mulai dapat fixture swings nih ya kan. Dari awal musim susah sekarang setelah international break udah mulai jadi gampang fixturesnya. Kan kalau Newcastle kita bahas fixturesnya Newcastle nih sampai game week 8 tuh mereka Brentford at home, Sheffield away, Burnley at home. Itu aja udah ketemu promoted team back to back tuh. Terus game week 8 West Ham away. Dan kayak kalau juga ditanya kenapa pilihnya center back-nya Newcastle instead of winger kayak Trippier, menurut gue tambahin satu lagi argumennya center back kayak Botman tuh menurut gue lebih secure nih minute wise. Karena harus ingat Newcastle game week 5, setelah game week 5 tuh Champions League dan mereka ada di grup neraka. Ya kan AC Milan, siapa lagi sih PSG Dortmund kan kalau nggak salah. Ya, jadi pasti Trippier tuh akan difokusin menurut gue di Champions League dan mungkin nggak akan main full time di EPL gitu. Atau Dan, bisa aja mereka nyerah late game kelihatan grupnya. ya Anjing udah males. ya tergantung kan, tapi pasti awal-awal enggak lah. Jadi menurut gue center back kayak Botman atau Schär pasti lebih dimainin juga karena pasti staminanya lebih nggak terlalu habis lah kayak wingernya gitu. Dan juga of course lebih murah kan daripada Trippier. Nih Mike, kalau dilihat-lihat tim kita ini backnya bener-bener murah ya. Jadi menurut lo big at the back udah bener-bener hilang gak sih? Almost karena kayaknya males juga punya sekarang ini. Yang mahal siapa sih? Ya, Back Arsenal mahal, ya kan? Back City mahal. Ini masih kebobolan terus. Kalau misalkan Pep kan masih ada Pep Roulette, ya kan? MU, siapa yang mau pakai back MU? iya, Ada juga enggak. ngomongin itu nggak usah. Estupinan. Gue kaget lo gak nyebut Estupinan karena lo sangat menjagokan Estupinan dari awal musim. Ya, Estupinan kalau lo lihat udah susah lah. Sekarang fixture swing-nya udah susah, udah kelawan kebalikannya Newcastle. Newcastle awal-awal susah, sekarang gampang. Kebalikannya Tapi nih. kan dia sangat di depan banget. Iya, tapi dengan back kita juga mau clean sheet dong. Ya Kayaknya nggak? susah deh ngincer clean sheet. Iya, di PL musim ini agak susah sih emang, setuju. Ya, tapi enggak lah, dengan ada option yang lebih settle dan lebih murah lah harusnya kalau untuk Reguilon? Lo nggak consider Reguilon? Atau Dalot? Dalot lagi keliling dunia sambil sliding. Enggak, Reguilon? Reguilon enggak ah. Murah loh. 4-4. 4 Kemungkinan main lebih tinggi. ya dengan Shaw cedera, I don't know. Enggak lah. Backnya MU masih belum lah. Lo kalau mau MU aset mendingan midfield ke depan sih, midfield sama forward menurut gue. Ya, kinda agree doh. Oke. Gitu. Oke. Tapi ini kayaknya daripada kita bahas nextnya midfield, lebih seru kalau kita bahasnya forward dulu nih. Abisnya midfield kan Ya, midfield kayaknya udah hampir template deh. ya, tapi lebih banyak juga kan karena optionnya. Jadi kayaknya mendingan forwardsnya dulu nih. Siapa nih Mike yang akan temenin Haaland? Karena nggak mungkin dong lo wildcard nggak masukin Haaland. As of now gue Alvarez sama Darwin. Tapi Darwin ini masih bisa variasi banget sih. Dari Darwin tuh masih bisa, siapa namanya? Jesus masih bisa. Satu lagi gue lupa ya bos. Højlund. Højlund, bener. Karena gue lumayan suka dengan apa yang gue lihat waktu Højlund kalah dari Arsenal. Sialan. Gak usah gitu dong di phrase-nya anjir. Cuman makanya sekarang
Tapi ya nggak bisa langsung gegabah ya. Kan maksudnya si Gila itu bukan main join national team aja gitu loh. Kalau gue jadi dia sih ya udah mending bener-bener fit dulu gitu loh. Bener-bener nyatu dulu dengan tim. Ya tapi ya nggak bisa juga, ya sulit juga ya nolak panggilan timnas. Ya Iya. as of now Darwin. Karena kayaknya Darwin mulai lebih pede nih gitu kan. Udah gitu kemarin juga waktu lawan siapa lah itu Argentina ketemu dia Darwin ketemu siapa, mainnya juga lumayan oke gitu. Nah, jadi pertanyaannya apakah menurut Klopp dia ini udah pakem ya? Karena gue ngeliat kayak Klopp lumayan demen nih masih Darwin nih gitu loh. Ya kan? Hmm. Jadi bisa lah, dan fixer saya Newcastle apa si Liverpool lumayan loh. Apalagi nanti dia kalau udah di game week 8 game week 9 fixer swings. Jadi gue mending cicil dari sekarang gitu loh. Jadi Darwin, tapi ya Darwin masih bisa jadi si Jesus, masih bisa jadi Højlund. Oke. Alvarez pun begitu ketika tiba-tiba kita dapat kabar dia nggak main, karena kayak Alvarez tuh late late return deh ke City kalau nggak salah. Iya. Jadi Alvarez sih masih bisa goyang banget gitu. Apalagi kita tahu suka banget jadi ini kan, apa namanya? eh Pep Roulette gitu loh. Hmm. Gua pikir Foden main, Pak. Ternyata kayak Doku deh yang bakal main. Ini Masa sih? Foden salah apa sih sama si Pep? Nggak tahu. Kemarin main Doku kan, bukan Foden kan starternya? Foden main, main, Iya, main. tapi emang starter Starting, ya? starting. Yang Oh. nggak main Grealish, Grealish yang diambil sama Doku tempatnya kemarin. Hmm. Makanya nggak tahu ya, takut aja gitu. Ya kita lihat Alvarez juga masih bisa ganti tapi bisa jadi Holland juga. Jadi kita Oke. lihat. Oke. Kalau gue, heh, kayaknya pilihnya Cameron Archer pertama. Purely karena emang dia budget option dengan harga 4,5 dan dia udah fix kan pasti akan starting every game. Nggak kayak Mubama lo yang kemarin nggak akan pernah main. Dan kebetulan gue juga udah punya Archer anyway di tim gue yang sekarang. Eh Terus satu lagi gue kayaknya akan pilih Gabjes nih. Ya Karena kan? karena fixture-nya Arsenal dari game week 5 sampai 7 tuh menarik. Dia akan lawan Everton away, Spurs at home, Bournemouth away. Gabjes kan juga setelah cedera kemarin udah main lawan MU dan udah ngegolin, lalala. Nggak penting golnya. Golnya cakep banget loh. Digocek dulu gitu kan. Terus pojok. Mantap. Salah nih gue pilih orangnya. Yoi. Tapi sebenarnya gue ada concern nih buat Gabjes. Itu tuh minute wise-nya dia sama how fit Gabjes sekarang. Karena Gabjes juga awalnya nggak dipanggil sama Brazil buat international break ini, tapi akhirnya dipanggil kan karena Anthony itu di drop. Nah jadi tapi yang nggak tahu juga nih berapa lama akan dimainin sama Brazil. Dia udah main belum sih? Gue nggak tahu sih. Atau Oke. Okay. Ya tapi kan berarti artinya dia harus travel nih dari Brazil balik ke UK, kena jet lag, ya kan? Kita nggak tahu ntar sampai di London dia fit apa enggak. Tapi sebenarnya untungnya Arsenal mainnya Minggu sore kan UK time, iya, iya, jadi bisa exactly. istirahat. Tapi Arsenal juga harus travel lagi nih ke Liverpool karena lawannya Everton away, ya kan di kandangnya Everton, jadi harus travel lagi. Ya my point is sebenarnya overall harus hati-hati nih juga sama pemain-pemain Amerika Selatan karena Setuju. kayak yang tadi lo bilang siapa Alvarez dari Argentina harus travel lagi kan. Gabjes juga orang Brazil. Eh, Ya si Astupinya juga kan sebenarnya dari siapa sih, dari mana sih dia, Ekuador ya anyway. Sama pemain Amerika Selatan kita harus hati-hati nih, harus pantengin banget press conference-nya Arteta sama Pep. Jadi ya semoga aja ntar si Arteta ngasih hint dia akan main as a number 9 pas hari Minggu gitu. Terus ya setelah game week 5 kayak tadi udah bahas, Arsenal juga akan main Champions League kan. Dan kita juga harus ada expectation nih, Arteta akan ngerotate squadnya gitu sih. Ya tapi Ya, overall kayaknya menurut gue Gabjes lumayan menarik sih. gue punya alasan tersendiri kenapa Gabjes bukan pilihan pertama. Karena
Karena bisa jadi Arteta ngerombak susunan pemainnya. Havertz yang di depan. Atau Nketiah. Serius. Gue gak bercanda. Lu mungkin bisa ketawa, tapi nanti waktu kita ngomongin midfielder, gue bisa kasih tahu alasan. Havertz itu orang udah mandul anjir, udah harus pindah liga kali. Ya, kita lihatlah. Oke, Kayaknya. ya udah langsung aja lah kita masuk ke midfielders. Siapa aja nih Mike? Ya, of course lah. Saka, Son, Mbumo, Madison, Bruno. Oke, coba. Ya, Saka Alas. nggak usah disebut lah ya. Terus Mbumo masih producing a good FPL points gitu. Bruno, iya, Bruno kemarin international break gila sih. Hat trick assist atau 4 tuh gue lupa kan. Hmm. Madison udah becoming essential. Nah, Son nih, menurut gue Son akan main di tengah sih, menurut somehow. Di cara mainnya siapapun cara sebut nama pelatih Spurs gue nggak tahu, sulit banget. Dulu. Ange whatever gitulah ya. Pertama, karena lebih efisien main di tengah, lebih mematikan. Kedua, Richarlison udah mati sih menurut gue. Iya kan? 2 game pertama dia babak belur. Terus Son hat-trick begitu main tengah. Ya. Jangan lupa kemarin Richarlison tuh ini miss penalti coy waktu main buat Brazil. Dia sampai bilang dia udah hancur udah kayak gitu. Ya gue mau pas gue balik ke Inggris gue akan ketemu fisioterapi bla 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 bla. Menurut gue sih udah lu nggak bisa sih pakai striker yang nggak confident sama sekali gitu. Dan most likely Son. Dan dia ketemu Sheffield United coy. Game week 5 ini. Iya kan? Jadi ya, walaupun game week 6-7-nya berat, tapi lu bisa atasin lah gitu dengan 3 striker dan atau salah satu dari Madison atau Son. Menurut gue Madison sih di bench kalau udah pilihannya. Ya Wow. iyalah, ketika lu punya Madison, Bruno, Saka, Son, Mbumo di 6-7, lu pasti harus bench salah satu kan. Ya. Ngapain punya Liverpool lawan Arsenal sama Liverpool punya dua-duanya? Iya sih. Ya, Karena ya. depan lu pasti lebih baik gitu loh. Iya kan? Lu punya Haaland, Alvarez, Darwin, siapa tadi namanya? Holland. Pasti lu akan ngedrop salah satu dari Madison atau Son kan? Gak mungkin dong Son ketika Iya, dia main di 9. iya. Get your point. Oke. Ya itu kalau mid depan lo 3 dong yang bisa main, ya kan? Most likely sekarang semua orang akan 3. Lo melihat nih perubahan dari 3-5-2 jadi 3-4-3 nih sekarang. Ngeliat. Really? Ngeliat banget. Karena selain tadi 3 striker, selain striker yang gue sebut, masih ada beberapa yang gue belum sebut loh. Yang kayaknya bisa menarik. Nantilah di edisi selanjutnya lah. Ada Oh, lah beberapa. Duncan Ferguson. Mikael Antonio lumayan naik sekarang. Dan ya. satu lagi, Awonyinyi. Oh ya, itu dia. Iya kan? Iya. Banyak pilihan deh jadinya striker pak sebenarnya sekarang. Dan jadwalnya kan mulai berubah-berubah nih. Dan satu lagi, sorry gue lupa sebut, Isak Ya. Newcastle. dan Watkins. Banyak pak, gue bisa ngeliat 3-4-3 bakal jadi is a new trend lah. Ya, oke. Menarik. Ya, gue sebenarnya sama persis nih kayaknya. Midfield kita jadinya. Gue kira gue akan expect lo ada Diaby atau siapalah. Ya kalau gue tengahnya Saka yang menurut gue emang pretty nailed on di Arsenal dengan sedikit rotation risk. Dan fixturesnya yang kayak tadi kita bilang masih lumayan gampang dibilang sampai game week 8 at least. Terus ada Madison juga di game week 5 yang akan lawan Sheffield at home. Sebenarnya dia juga jadi captaincy option kan this week dengan Sheffield at home. Son lah. Ya, nextnya gue double up juga sih sama Son. Yang kata tadi bilang kayaknya kalau emang Postecoglou udah fix nih ketemu formulanya dengan Son as a number 9 bagus banget sih. Agak bisa jadi essential sih Son dalam waktu dekat. Terus keempat gue juga pilih Mbeumo ya dengan alasannya ya lagi emang on form banget kan, pasti either goal atau assist tiap match. Terakhir ya again Bruno Fernandes. Nick, gue Oh, yes.
menaik. Simpel itu aja alasannya. Enggak lah, gila. Nih gue mau menaikkan MU lagi nih, menaikkan confidence gue dulu. Fernandes, udahlah, sudahlah, nggak usah 3-1 dikasih lihat. Dia Fernandes nih most big chances created, terus second most chances created, dan dia juga second best XGI, expected goal involvement di antara semua midfielders. Minggu ini akan lawan Brighton, dan emang kalau kita lihat sekarang musim ini Brighton jadi 5 paling tinggi yang concede big chances. Jadi ada chance juga buat MU menang, apalagi kita juga main di home sekarang. Terus kan si Anthony sekarang lagi skandal nih dan nggak balik ke MU. Terus si Sancho juga udah di drop, katanya disuruh personal training sendiri lah away from first team. Nah jadi ada chance juga nih sebenarnya Bruno main di kanan. Kalau nggak Bruno ya paling si Facundo Pellistri. Dan kalau lo inget musim lalu, kalau Bruno main di kanan, dia lebih eksplosif sebenarnya. Malah lebih Mau kenapa bukan siapa yang main di posisi 10? ya siapa ya itu juga sih yang gue. Mount juga lagi cedera. Mount cedera ya. Ya mungkin Erikson di kedepanin, nggak tahu sih, gue juga sebenarnya. Bang nggak Garnacho di kanan? Ya Garnacho lebih gila di kiri sih sebenarnya. Ya mungkin Garnacho kiri, Rashford kanan, Bruno nomor 10 bisa juga. Gue malah ngeliat Martial bisa-bisa jadi sayap cuy. Karena Martial lebih pemain sayap dibanding striker. Yalah, apalagi kalau dibandingin sama Højlund, aduh, nggak mungkin Martial sih. Yang nggak tahu sih. Kita again harus lihat lagi ntar game week 5 dan rotationnya gimana ntar si Ten Hag dengan setelah game week 5 dengan adanya Champions League juga, dan match pertama tuh langsung lawan Munchen, so like hopeful aja. Ya anyway, Bruno menurut gue masih essential sih. Ya, exactly. Masih kuat lah intinya gitu. Dan kalau yang bagi yang belum mainin wildcard dan masih punya Bruno, is a keep, harus hold gitu. Agree. Okay, yeah, that's pretty much our wildcard squad. Kalau differential, Mike, minggu ini siapa nih? Darwin, Jesus, Højlund, itu diferensial. Tiga forward ya, diferensial. Lo speaking of midfielders dulu, Salah nggak ada di wildcard draft lo nih? Nggak. Emang lo sengaja bias nggak mau ngambil Salah atau gimana? Karena kalau pakai Salah, timnya berantakan pak. Kayak dan gue juga nggak ngeliat gimana masukin Salah di midfielder. Kayak gini deh. Tadi kita udah bahas kan. Son, Saka, Bruno udah lumayan esensial nih, 3. Sama Mbumo lah 4. Spot terakhir siapa? Madison kan. Iya. Yeah. Siapa lagi? Even mau masuk sebenarnya di mana? Di midfielder tuh gue masih banyak juga yang pengen gue masukin gitu, kayak siapa tuh namanya? Diaby gitu kan. Habis itu Foden. Tapi ya as simple as nggak bisa dapat tempat aja gitu. Dan tapi kalau bagi yang cari super duper diferensial, bisa coba Trossard ataupun Vieira. Karena Trossard udah ngambek, minta waktu. Dan Arteta bilang, ya serius. Terus Arteta udah bilang, Champions League udah depan mata, lu bakal dapat waktu. Jadi menurut gue bakal dapat rotasi nih sama Martinelli. Dan Fabio Vieira kelihatan lebih siap musim ini. Jangan lupa 2 pertandingan terakhir dia ngasis. Pertandingan pertama dia bahkan ngasih penalti. Asisnya terakhir tuh yang waktu lawan itu, yang buat Jesus. Tadi lo udah agak mention Havertz tuh, gimana tuh ceritanya? Kenapa lo mention si Mandul itu? Karena bisa aja dimainin di kanan, Pak. Jadi enggak, bisa aja dia di kanan apa di tengah, Keita kiri. Kalau lo denger kabar Saka injury kan? Iya. Bisa aja Trossard di kanan soalnya. Dan dari
kan ditanyain tuh Arteta tentang gimana menurut lu Fabio Vieira. Jadi kayaknya lebih siap ya bla 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 gitu. Dan kalau lihat ada forum-forumnya tuh pada minta kayaknya Fabio Vieira aja dimainin deh dibanding Havertz untuk tengah ya. Jadi Ya. gue bisa bilang Havertz bisa aja main di depan. Hmm. Kenapa sih nggak di bench aja sekalian gitu? Ya gue juga gak ngerti sih, jujur. Oke. Jadi menurut lo Martinelli ini masih apa rotation risk-nya jadi lebih kenceng nih? Lebih kencang sih, lebih kencang sih. Oke. Kalau gitu langsung aja nih masuk pas nih ke segmen terakhir kita. Hold or sell. Martinelli bagi yang punya Martinelli karena masih lumayan banyak nih yang punya double Arsenal kan, Saka sama Martinelli. Kira-kira Martinelli sendiri nih, hold or sell? Hold, jadwal bagus. Tapi ya bisa dia eksplosif di awal-awal. Cuman ya beware of the rotation risk aja. Hmm. Minutes-nya akan berkurang. Dengan Gabjas balik juga harusnya menambah chance Martinelli perform Aduh, dan bagus juga kan anyway. iya dan kan lawannya Everton away kan. Lumayan lah, Everton away, Tottenham home. Kan pasti kayak wah gitu kan. Terus Bournemouth away. Fixture-nya masih bagus. Hmm. Dan Martinelli tuh sering banget awal-awal 45 menit pertama eksplosif banget kan. Hmm. Jadi ya bisa lah. Cuman ya gue bisa ngeliat waktunya berkurang aja. Minutes-nya berkurang. Oke. Okay. Nah, nextnya uh, agak nyambung sama squad lo juga. Ini defender. Kalau udah masukin James nih, orang-orang pada beli Gusto Mike awal-awal karena pas James cedera, Gusto kan yang gantiin dan emang perform lumayan. Dia waktu itu ngasih assist dan clean sheet kan waktu itu. Gusto gimana? Hold or sell? Sel. Karena lu lihat kalau lu lihat ada foto James sudah mulai latihan dengan caption back at it soon. Lu nggak mungkin dong nggak mainin kapten lu. Andai kata game week ini James gak starter pun gue bisa ngeliat dia masuk menit-menit terakhir 60 ke atas Hmm, gitu loh. Dan going forward pasti lebih ke arah James iya. dibanding Justo. Dan Iya. Chelsea kan gak main di Champions League ataupun Eropa. Iya. Mereka cuma akan main seminggu sekali doang ya. Iya, Iya. Oke, Gusto sell. Next, Joe Pedro, Sal. hold sell. Sal. Udah. Easy. Pertama, si De Zerbi suka banget sama Welbeck. Hmm. Kedua, Duncan Ferguson kemarin menggila. Ya udahlah ya. Tapi kan sebenarnya dia nggak main ST pure striker nih. Dia mainnya agak ke second striker nomor 10-an gitu. De Zerbi suka ganti-ganti, Pak. Perhatiin deh. Ya, ya sekarang Kadang pakai pemain nomor 10, kadang enggak. Susah ditebak deh. hmm, Deserbi roulette juga ya dia. Mm-mm. Cuma Oke. Mitoma aja Hmm. yang ngebully Jerman. Terakhir deh, Nicholas Jackson dengan fixture-nya Chelsea yang lumayan, hold or sell? 50-50, Pak. Lebih ke arah hold sih, karena Chelsea nggak punya pilihan lain selain dia. Tapi kenapa 50-50? Karena nih orang kayaknya juga kepercayaan dirinya udah mulai goyang, Pak. Iya kan? Iya. Tapi ya, kalau lu mau nyari yang pasti main, dia pasti main terus. Oke. Ya dia abisnya Chelsea ini fixture-nya lumayan banget. Bournemouth away, Full. Villa at home, Fulham away, Burnley away. Ini sampai game week 8 juga ijo, ya yang susah paling Villa. Sisanya ya lumayan lah. Jadi hold nih ya Jackson. Hold. Hmm. Oke. Ya wes, kalau gitu seperti biasa nih Mike, kita kasih tahu dulu transfer formation sama captain pick kita masing-masing. eh Ya tapi kalau lo kan udah wildcard ya, jadi nggak usah kasih tahu transfer. Kalau gue paling despite plan wildcard gue yang kayaknya emang menurut gue cukup solid, gue nggak akan aktifin wildcard minggu ini. Gue juga akan kayaknya 90% akan nge-roll transfer gue minggu ini. Wow. Emang lu udah Jadi punya Son? belum sih, belum. Tapi Yakin lu? ya itu dia yang bikin gue goyah. Tapi
Gue ada plan sendiri untuk minggu depan ya, game week 6. Jadi untuk game week ini, game week 5, formation gue masih sama 3-5-2. Kiper gue Turner instead of Onana. Back gue 3 Udogi, Estupinian, Chilwell. 5 tengah gue ada Saka, Rashford, Maddison, Foden, dan Mitoma. Depan gue Archer sama Haaland. Archer? Iya, Cameron Archer yang akan lawan Bench top. lu siapa? Bench gue habisnya forward gue Wisa yang akan lawan Newcastle away. Itu menurut gue susah. Terus ada Kabore sama Shaw yang cedera. Gitu. Jadi menurut gue yang agak susah sih. Sulit sih sebenarnya. Lu bisa dapat Alvarez, lu bisa dapat Højlund. Gue mau Højlund. Gue masalahnya gini nih. Ya ini plan buat minggu depan ya. Oh, karena lu udah 3 MU Tiga fan. MU itu dia. Dan gue nggak mau minus. Itu doang sih. Oke. Ya, understandable. Karena kalau Tapi gue still, Højlund, gue harus jual Shaw dulu. Jadi anyway, gue mendingan masukin next week aja. Gitu. ya, ngerti. Estupinian dan Mitoma gue mainin karena lawannya MU. Backnya si Lord Wujair sama Evans. Gue nggak tahu Martinez sama Lindelof udah bener apa belum tuh. Masih cedera apa enggak. Onana masih joget-joget kan, tarik Ya, saman. bodo amat lah dia. Sama Rihanna aja lah. Havana Onana. Makanya gue juga kipernya gue Turner. Gue pakai Turner kan instead of Onana. Gitu. Kalau lo gimana formation? Oh, kapten gue belum ya. Kapten kayaknya gue akan ngambil resiko dengan Kapten Madison. Karena Haaland West Ham away. Mungkin Areola di situ akan menggila lagi, atau mungkin Haaland bisa miss penalty lagi, we never know. Gue lebih confident kalau gue kaptenin Madison lawan Sheffield at home minggu ini. Ya, Tapi mungkin gue akan jadi takut lagi karena Haaland mungkin bisa hat-trick lagi. Ya nggak tau lah. Tapi antara dua itu sih. Siapa main duluan sih? Spurs main duluan apa City main duluan? Barengan. Oke. Gitu. Kalau gimana formation dan kapten? Lo gak kaptenin Bruno lawan Brighton di home lo? Gue nggak ada Fernandes. Gue adanya Rashford berarti. Nggak. Katanya bias. Tapi masih mikirin rank dulu. Abisnya gue masih di atas jauh nih. Gue agak takut dikejar. Rank gue kan masih di atas lo jauh, ya kan? Gue takut dikejar sama yang udah pakai wildcard aja. Ya nggak apa-apa lah, yang penting 3-1. Ya. Kasih deh, kasihan. Oke. Udah, lo gimana formation sama kapten? Gue formasi 3-4-3. Ada Udogi, Cash, sekarang Shar, tapi mungkin bisa jadi Botman karena kalau gue butuh duitnya. Kipernya Turner, tapi mungkin bisa jadi Leno atau Flecken. Ya itu last minute decision sih terkait ini. Yang jelas pasti ada Newcastle defense. Tengahnya Maddison, Bruno, Saka, Son. Obvious pick. Ya yang gak obvious adalah kenapa Mbumonya di bench. Ya tadi lu juga udah menjelaskan lah ya. Lawannya Newcastle. Terus depannya Haaland, Alvarez. Sekarang sih masih Darwin. Gak tahu kalau tiba-tiba ganti gitu. We'll see lah about it. Bisa aja Højlund, bisa aja Jesus. Karena gue baru sadar juga kalau misalkan itu gue harus pilih mau Jesus atau mau Leno atau Flecken. Karena duit gue kurangnya 0,3. Dengan wildcard lo sekarang sisa berapa? 0,2. Oke. Ya gue kalau tadi hypothetical wildcard gue sisanya 0,4 sih. First bench gue Mbumo, second benchnya James.
Third-nya Kabore ya? Kabore. Oke. Kaptennya Son. Wow. Dan ternyata abis itu Son main di kiri lagi. Wah, kacau sih. Enggak sih. I don't see Son going back ke left wing. Me too. Oke. Ya wes, kalau gitu I think that's our time for today. Thank you yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 5 itu ada di hari Sabtu 16 September jam 5 sore. Akhirnya ya, ada di hari Sabtu nih, nggak. Jadi kita bisa nonton dari awal, nggak dari Jumat subuh. Gue juga mau kasih tahu juga kalau season 2 FPL by Sport Mini League tuh udah dimulai, jadi jangan lupa join di mana kalian bisa menangin hadiah. Kodenya WWGNTU. Pendaftaran season 2 akan ditutup tanggal 16 September juga. Jadi minggu ini game week 5 dimulai, kita akan tutup pendaftaran season 2-nya. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias, dan kita juga ada di TikTok, Twitter, dan Threads. Make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas pemain mana aja nih yang essential di game week 6. Oke, Mike. Thanks for your time. Good luck buat semua, dan we'll see you next week. Good luck guys.